Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep usul fikih materi kelas 12 semester ganjil yang masuk dalam bab pertama. Sebelum kita melanjutkan ke materi inti, terlebih dahulu kami menyajikan kompetensi dasar yang harus diketahui oleh peserta didik. Yang pertama terkait aspek spiritual, menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Kemudian yang kedua, aspek sikap, mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep usul fikih. Berikutnya, aspek pengetahuan, yaitu menganalisis konsep usul fikih. Yang terakhir, aspek keterampilan, menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep kaidah usul fikih. Adapun indikator pencapaian kompetensi, peserta didik diharapkan mampu meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Ini termasuk aspek spiritual. Kemudian berikutnya yang kedua, menjalankan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep usul fikih. Ini masuk ke dalam aspek pengetahuan. Aspek sikap. Berikutnya, peserta didik mampu membedakan fikih dengan usul fikih, mengorganisir konsep usul fikih, kemudian menemukan makna tersirat fikih dan usul fikih. Ini termasuk dalam aspek pengetahuan. Yang terakhir, aspek keterampilan. Peserta didik diharapkan mampu merangkum hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. Yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. Adapun peta konsep sebagai pemetaan materi yang akan kita lalui, yang pertama adalah pengertian, pembiayaan kajian, ruang lingkup, dan tujuan. Ini yang akan kita dalami dalam materi ini. Baiklah, kita masuk ke prawacana. Sebagai ilustrasi perbedaan antara fikih dan usul fikih. Mempelajari konsep usul fikih terlebih dahulu dimulai dari mengetahui hubungan antara fikih dengan usul fikih. Setelah memahami usul fikih, maka akan dipahami fikih secara lebih mendalam. Usul fikih merupakan metode dan jalan tengah untuk memahami hukum Islam atau fikih. Kalau diibaratkan sebuah pohon, maka Al-Quran, As-Sunnah, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lain diibaratkan seperti akar dari sebuah pohon. Sedangkan usul fikih diibaratkan seperti batang atau pokok dari pohon itu. Dan fikih diibaratkan ranting atau cabang dari pohon tersebut. Seperti digambarkan dalam slide tersebut. Nah, pada akhirnya kita memulai materi inti materi ini
tentang konsep usul fikih, yaitu tentang pengertian fikih dan usul fikih. Fikih menurut bahasa berasal dari akar kata faqiha yafqahu fiqhan, yang mempunyai makna memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Itu namanya fikih. Ya. Kemudian sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Qala menyebutkan al-fiqhu huwa majmu'atul ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-mustafadu min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah kumpulan kompilasi ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Itu namanya fikih. Sedangkan usul fikih ditinjau dari segi bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Kata al-usul bentuk jamak dari kata al-aslu, yang berarti sesuatu yang menjadi landasan, fondasi, dasar bagi yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, usul fikih adalah hiyal qawaidul kulliyatu allati yatawassalu biha ila fahmi nususil kitab wa sunnah. Usul fikih adalah kaidah-kaidah kulliyah atau kaidah-kaidah umum yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan as-sunnah. Jadi kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk memahami makna lapas dari nas-nas Al-Quran dan as-sunnah. Adapun objek pembahasan fikih dan usul fikih, objek pembahasan dari usul fikih adalah perbuatan mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal, itu yang disebut dengan mukallaf. Dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Nah, bisa disimpulkan objek pembahasan fikih itu terkait ibadah, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah belum mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ketentuan syarat rukun cara melakukannya sudah jelas atau ditentukan oleh syarat. Sedangkan ibadah belum mahdoh, ibadah yang dilakukan yang waktu cara mengerjakannya tidak ditentukan oleh syarat, seperti silaturahim dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya muamalah. Muamalah itu interaksi antara manusia dengan manusia, seperti beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Termasuk juga menghadap pernikahan. Yang berikutnya adalah aspek pembahasan fikih itu terkait jinayah. Jinayah itu pidana Islam. Adapun tujuan mempelajari fikih dan usul fikih